Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semuanya. Kita akan lanjut ke materi berikutnya dari peluang matematika, yaitu permutasi. Yang pertama kita bahas tentang konsep permutasi atau permutasi biasa. Permutasi merupakan penyusunan kumpulan angka atau objek dalam berbagai urutan-urutan yang berbeda tanpa adanya pengulangan. Dalam permutasi, urutan diperhatikan, jadi tidak boleh ditukar-tukar tempat. Contohnya 321 dengan 123. Walaupun disusun dari angka yang sama, 321 dan 123, tetapi memiliki makna yang berbeda. Maka yang akan kita gunakan adalah permutasi. Gitu ya. Rumus untuk permutasi sendiri adalah N permutasi R. N-nya kita tulis N faktorial di atas, per N diambil R faktorial. Contoh ya, berapa banyak susunan angka ribuan yang dapat disusun dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dengan syarat angka yang sudah digunakan tidak dapat dipergunakan lagi. Di sini saya memiliki dua buah cara ya. Kita abaikan dulu yang ada di sebelah sini. Cara satu, kita lihat dulu N-nya, banyak itemnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 item. Dan karena kata-katanya adalah ribuan, ribuan itu disusun dari 4 digit angka. Contohnya 1000. 1000 ada 1, 0, 0, dan 0. Jadi ribuan 4 digit angka. Jadi di sini N-nya total semua angkanya 7, R-nya angka yang mau disusun terdiri dari berapa digit? Yaitu 4 digit ya. Menggunakan rumus permutasi, N faktorial adalah per N diambil R faktorial gitu ya. Jadi 7 faktorial seper 7 diambil 4 faktorial. 7 faktorial 7 diambil 4 faktorial jadi 3 faktorial ya gitu ya. Jadi 7 faktorial itu sendiri adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. 3 faktorial bagi 3 faktorial habis, maka sisa 7 kali 6 kali 5 kali 4. Hasilnya ada 840 susunan yang bisa dibuat gitu ya. Ada 840 susunan angka. Itu tadi cara satu. Nah, cara kedua yaitu menggunakan metode kotak. Metode kotak. Jadi ribuan itu terdiri dari 4 buah kotak, 4 buah digit. Di sini saya kotaknya ada 4. Ya, digitnya ada 4, kotaknya ada 4. Nah, pilihan pertama dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini ada 7 buah angka. Ada 7 buah angka. Jadi di sini saya pilih 7. Nah, di antara 7 buah angka ini, kamu pasti pilih salah satu angka untuk ditaruh di kolom pertama. Kolom pertama pilihannya ada 7 angka. Karena kamu sudah gunakan satu buah pilihan pada kolom pertama, maka pada kolom kedua angkanya yang bisa dipakai berapa? Kan angka tidak boleh digunakan lagi. Berarti dari 7 angka sudah kepilih 1 gitu ya. Maka kolom kedua angka yang disediakan hanya tinggal 6. Kamu pilih angka yang mana aja bebas. Maka kolom yang kedua sisanya 6. Kolom ketiga sudah 2 angka dipilih. Maka kolom ketiga tinggal 5 buah angka. Kolom keempat tinggal 4 buah angka. Sehingga 7 kali 6 kali 5 kali 4. Hasilnya 840. Kalian bisa gunakan cara 1, bisa gunakan cara 2. Bebas gunakan yang mana. Kita masuk ke contoh soal yang kedua, lebih susah lagi. Berapa banyak susunan angka ribuan ganjil? Kali ini soalnya diganti dengan ribuan ganjil yang dapat disusun dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan syarat angka yang sudah digunakan tidak dapat dipergunakan lagi. Cara pertama, tadi kita udah tahu susunannya 7, R-nya juga 4 karena ribuan. Nah, ini sama ya. Hanya saja di sini kan kita pakainya ganjil. Angka ganjil itu angka 1, 3, 5, dan 7. Berarti kita punya 4 buah angka ganjil dari 7 angka. Maka di sini kita kali 4/7. Ya. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial kali 4/7. 3 faktorial sama 3 faktorial habis ya. 7 sama 7 juga habis gitu ya. Ini sama ini habis. Ini sama ini juga habis. Maka sisa 6 kali 5 kali 4 kali 4.
Hasilnya 480 cara. Kalau kalian mau menggunakan cara kedua, yaitu cara kotak, silahkan saja. Nah, kita hitung dulu. Angka ganjil ada berapa? 1, 3, 5, 7. Ada 4. Maka masukkan 4. Karena angka ganjil itu, kita bisa nentuin angka itu positif, genap, ataupun ganjil gitu. Itu dilihat dari belakangnya. 302 sama 301. Kalau belakangnya 2 berarti genap. Kalau belakangnya 1 berarti ganjil. Jadi angka yang bisa ditaruh belakang ada 4. Pilih nih, 1, 3, 5, 7, pilih yang mana yang mau taruh belakang. Maka ada 4 buah pilihan. Karena 1 buah pilihan sudah digunakan di belakang, yang di depan tinggal 6 buah pilihan. Yang kedua, kamu pilih tadi si nomor 1, tinggal 5 pilihan. Yang ketiga tinggal 4 pilihan. Sehingga tinggal dikalikan saja, 6 kali 5 kali 4 kali 4. Hasilnya 480. Cara kedua memang lebih cepat, tetapi cara pertama lebih gampang untuk dipahami. Ya, bebas menggunakan cara yang mana saja. Kita lanjut. Berikutnya adalah permutasi dengan unsur yang sama. Jika dari sejumlah n objek terdapat sejumlah k unsur yang sama dan l unsur yang sama dan r unsur yang sama, maka permutasi dari kondisi di atas dinyatakan dengan ini. P sama dengan n faktorial seper k faktorial l faktorial r faktorial. Berapa banyak susunan kata yang dapat dibentuk dari kata tamatan? Gitu ya. Tamatan sendiri terdiri dari 7 buah angka. Nah, T-nya 2 angka, A-nya 3 angka, M-nya 1 angka, N-nya 1 angka. Maka kita masukkan rumusnya tadi ya. N-nya 7 angka, K-nya di sini dari huruf T 2, A-nya 3, M-nya 1, N-nya 1. Nah, berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial sama 3 faktorial habis nih ya. 7 kali 6 kali 5 kali 4 dibagi 2 kali 1. Nah, seperti itu. 4 bagi 2 hasilnya 2. 7 kali 6 kali 5 kali 2. Hasilnya 420 cara. Yang ini tidak begitu sulit ya. Lanjut. Berikutnya permutasi siklis. Permutasi siklis adalah permutasi yang disusun secara melingkar. Misalnya ABC disusun secara melingkar, maka rumusnya adalah N diambil 1 faktorial. Jadi ini semuanya khusus untuk yang melingkar. Contoh, berapa banyak susunan yang dapat dibentuk dari 6 orang yang duduk melingkar pada sebuah meja makan? N-nya berarti 6 ya. Tinggal N diambil 1 faktorial. 6 diambil 1 faktorial, 5 faktorial. 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 120 cara duduk. Ya, ada 120 susunan yang bisa dibuat. Yang kedua, berapa banyak susunan yang dapat dibentuk dari 6 orang yang duduk melingkar pada sebuah meja makan? Dengan syarat Anto dan Budi selalu duduk bersebelahan. Nah, kita akan menempatkan Anto dan Budi. Anto dan Budi ini selalu duduk bersebelahan. Jadi, kamu akan membuat si Anto sama Budi ini sebelahan terus. Baik itu Anto Budi maupun Budi Anto. Nah, jadi jangan kita anggap Anto dan Budi ini sebagai 2 orang. Kita anggap Anto dan Budi ini sebagai 1 orang saja. Karena mereka selalu bersama. Jadi bukan lagi dari 6 orang, tapi cuma dari 5 orang. Maka N-nya 5. N diambil 1, berarti 5 diambil 1, 4 faktorial. Nah, 2 faktorial ini muncul dari mana? Karena ada Budi dan Anto. Budi Anto atau Anto Budi. Posisi mereka bisa bertukar. Karena ada 2 orang yang bisa tuker-tukeran, di sini jadi 2 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1. Hasilnya 48 cara duduk. Oke, sekian materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.